Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas Tadris Matematika 3E. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas materi mengenai penanggung jawab dalam pendidikan Islam dengan anggota kelompok 11, Sylvia Putri Tias dan Usfia Dewi Masita. Pada pembahasan penanggung jawab dalam pendidikan Islam kali ini akan dibahas 4 subbab pembahasan, yakni yang pertama, penanggung jawab pendidikan Islam dalam diri sendiri, yang kedua, penanggung jawab pendidikan Islam dalam keluarga, yang ketiga, penanggung jawab pendidikan Islam dalam lembaga pendidikan, dan yang keempat, penanggung jawab pendidikan Islam dalam pemerintahan. Sebelum masuk dalam materi penanggung jawab dalam pendidikan Islam, maka terlebih dahulu kita bahas mengenai pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Artinya, jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung jawab ini memiliki arti yang lebih jauh bila memakai imbuhan bertanggung jawab. Diartikan dengan suatu sikap seseorang yang secara sadar dan berani memikul segala resikonya. Dan ketika memakai imbuhan penanggung jawab, diartikan sebagai orang atau seseorang yang bersikap secara sadar dan berani mau mengakui apa yang dilakukan. Kemudian, ia berani memikul segala resikonya. Pembahasan yang pertama, penanggung jawab pendidikan Islam dalam diri sendiri. Pendidikan Islam menggunakan tanggung jawab sebagai dasar untuk menentukan pengertian pendidik, sebab pendidikan merupakan kewajiban agama dan kewajiban hanya dipikulkan kepada orang dewasa. Kewajiban itu pertama bersifat personal, dalam arti setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendiri. Dengan menggunakan kaidah fikih, orang Islam dewasa dan berakal sehat yang disebut mukallaf, ia dibebani syariat. Sehubungan dengan itu, apabila manusia telah mencapai tingkat mukallaf, maka ia bertanggung jawab sendiri dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka orang mukallaf berarti orang yang sudah dewasa, sehingga sudah semestinya ia bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan, termasuk apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus dikerjakan. Petunjuk tentang hal tersebut banyak dijumpai dalam Al-Quran, yakni dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'shunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dengan ditegaskan tanggung jawab diri sendiri ini, tercegah adanya pelemparan tanggung jawab kepada pihak-pihak lain. Terlebih dari itu, penegasan itu juga mendorong individu untuk mengembangkan fitrah dan potensi atau sumber daya insaninya menuju kesempurnaan. Pembahasan yang kedua, penanggung jawab pendidikan Islam dalam keluarga. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Orang tua itu memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anaknya, sejak anak dalam kandungan, setelah lahir hingga dewasa, masih perlu kita bimbing.
Sebagai penanggung jawab, orang tua memiliki kedudukan yang istimewa bagi anak-anaknya, sebab orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan dan mewujudkan masa depan anak-anaknya, sehingga orang tua harus berperan aktif dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya. Secara terperinci, tugas dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan yaitu: yang pertama, menanamkan akidah. Aspek akidah merupakan aspek fundamental yang perlu ditanamkan kepada anak. Karena akidah, anak mendapat bimbingan moral dan sosial. Penanaman akidah ini telah dicontohkan oleh para nabi terdahulu, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 132, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Kemudian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua yaitu menanamkan nilai sosial. Dalam hal ini, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai sosial sejak kecil, sehingga anak terbiasa menjalankan adab sosial dalam pergaulan. Ketika anak masih dalam masa tahap belajar, orang tua mempunyai perhatian yang besar kepadanya, maka jiwa sosial dan perhatian terhadap orang lain itu yang akan tumbuh kuat di dalam jiwanya. Kemudian yang ketiga yaitu membina perkembangan fisik, psikis, dan intelektual. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membina dan membentuk kemampuan intelektual anak dengan menanamkan berbagai aspek kehidupan yang bermanfaat serta kesadaran berpikir dan berbudaya. Tanggung jawab secara intelektual ini umumnya dipusatkan pada 3 hal, yaitu kewajiban mengajar, penyadaran berpikir, dan kesehatan berpikir. Kemudian bab yang ketiga yaitu penanggung jawab pendidikan Islam dalam lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran telah ada sejak beberapa abad yang lalu, yaitu pada zaman Yunani kuno. Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani skola, yang berarti waktu menganggur atau waktu senggang. Bangsa Yunani kuno mempunyai kebiasaan berdiskusi guna menambah ilmu dan mencerdaskan akal. Lambat laun, usaha ini diselenggarakan secara teratur dan terencana, sehingga akhirnya timbul sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang bertugas untuk menambah ilmu pengetahuan dan kecerdasan akal. Sekolah atau madrasah adalah lembaga-lembaga yang penting setelah keluarga. Sekolah berfungsi untuk membangun keluarga menanam nilai-nilai pendidikan. Begitu tinggi nilai dan kewajiban yang diemban oleh seorang guru yang dibekali dengan sifat-sifat kesucian dan kehormatan, maka Imam Ghazali di dalam kitabnya Fatihatul Ulum dan Ihya Ulumuddin menempatkan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, tinta para ulama lebih baik dari darahnya para syuhada. Sebagai lembaga pendidikan formal, tanggung jawab sekolah didasarkan atas 3 faktor, yaitu tanggung jawab formal, tanggung jawab keilmuan, dan tanggung jawab fungsional. Pembangunan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen termasuk dunia pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral, harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa. Pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Pendidikan pondok pesantren yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki 3 unsur utama, yaitu yang pertama, kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri. Kemudian yang kedua,
kurikulum pondok pesantren, dan yang ketiga, sarana peribadatan dan pendidik seperti masjid, rumah kiai, dan pondok, serta sebagian madrasah. Kemudian bab yang keempat yaitu penanggung jawab pendidikan Islam dalam pemerintah. Pendidikan menjadi tolak ukur maju mundurnya suatu bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan suatu kekuatan yang mempunyai kewenangan yang besar bagi bangsa dan negara. Di dalam ajaran Islam dikenal adanya sistem pemerintah, mulai dari cara memilih pimpinan, memimpin masyarakat, membangun bangsa dan negara, hingga mencapai negara yang adil dan makmur. Menurut isyarat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59, maka orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mengikuti perintah yang mengurusi orang-orang yang beriman. Tanggung jawab utama dari pemerintah terhadap pendidik adalah menangani pendidikan yang islami, dan disinilah sebenarnya letak kunci keberhasilan untuk mencapai hidup makmur dan bahagia bagi seluruh masyarakat. Pemerintah dalam hal ini memiliki fungsi dan peranan untuk memimpin, mengatur, membimbing, dan menunjukkan arah proses pendidikan yang harus terjadi di dalam keseluruhan lembaga yang terdapat dalam masyarakat. Kewajiban utama pemerintah agar masyarakatnya berkualitas dan bermoral melalui pendidikan adalah melakukan pelayanan pendidikan, meningkatkan aspek pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.